Jadi minta 08 apa? Minta Al-Quran. Bu Sari bilang, untuk apa? Izinkan saya minta Al-Quran sebelum saya menjelaskan. Berarti disumpah dulu? Iya, jadi Prabowo sendiri meminta sumpah. Minta, langsung dikasih. Langsung di atas Al-Quran menyatakan bahwa saya Prabowo bukan pelaku otak penembakan anak-anak ibu-ibu bunda-bunda itu. Deal-dealannya orang tua bertemulah 4 mata sama 08. Oke. Terjadi di Grand Indonesia. Jadi ada 08. Bang, ini pernah dia ungkapin sebelumnya belum sih, Bang? Dari abang. Kalau dari kita emang belum pernah. Oh. Nah, ini kan zaman Orde Baru sama Orde Lama, Orde Baru ini kan ada naga besar. Jatuhin lah jadi naga kecil. Iya. Nah, naga kecil kan ini berkuasa lagi nih. Nah, ini udah ganti lagi dong. Jangan gua lagi dong. Ini ngomongnya udah agak tepi jurang soalnya. Ini ada cacing. Prabowo. Yang dikorbankan. Yes. Karena Prabowo adalah putra mahkota. Ya, dari 3 calon ini ya beliau yang pantas untuk memimpin 2004-2029. Atas nama negara dia bisa membunuh. Tetapi yang kita lihat lagi, ya kan, fakta juga yang dilakukannya itu adalah demi tugas negara dan semuanya dalam keadaan selamat. Latar belakang beda-beda. Jiwa kepemimpinan dan sifat kepemimpinan pun beda-beda. Betul. Ada yang kadarnya memang kadar pemimpin negara atau raja. Ada yang memang cuma panglima daerah gitu kan. Bukan cuma sekedar mau jadi hero gara-gara peristiwa itu, bukan, reasonnya bukan itu. Bisa ada pilpres, debat pilpres segala macam, itu berkat mereka loh. Bisa ada orkes TV. Sebentar, action, jumpa lagi. Oh, Bapak, agak rame ya. Ini hari ini rame nih, kita berempat nih, sama senior gue, senior kita ya enggak? Senior yang sudah berpengalaman. Pelaku sejarah. Waduh. Kalau di sini nggak dikenalin, Bang. Memperkenalkan diri. Oh iya, siap. Tapi bro, sebelum kita mulai acara ini, kita salam dulu, Pak. Lupa mulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Nama budaya. Salam kebajikan. Baba. Yes. Hari ini, Pak. Hari ini kita di Laskar Trisakti 08 Markas Besar. Kenapa harus di Laskar Trisakti, Bang? Karena di sini tempatnya para aktivis berkumpul, Bang ya. Aktivis demi kemajuan bangsa. Demi kemajuan bangsa menuju Indonesia maju ya. Maju ke depan berarti, Bang. Iya, kita harus fokus. Mundur ke belakang. Nah, 2024 Prabowo jadi presiden, Bang ya. Insya Allah. Langsung aja, Pak. Kita ada 2 narasumber yang sangat mumpuni ya untuk di dunia gerakan ya. Abang coba diperkenalkan diri, Bang. Mungkin untuk abang kita yang dari yang baju biru nih. Oke, salam kenal. Nama saya Iwan. Saya dari jurusan Teknik Perminyakan angkatan 93 Universitas Trisakti. Dulu 1998 saya menjadi ketua senat Fakultas Teknologi Mineral dan merangkap menjadi sekjen Senat Mahasiswa Universitas Trisakti 9798. Nah, samping saya perkenalan diri dulu. Ya, abang kita. Gua Tommy, kalau di Trisakti 93 ekonomi. Ya dulu di ekonomi kita lebih banyak main di luar, jadi mewakili Trisakti untuk di Ikatan Senat Mahasiswa Ekonomi seluruh Indonesia. Nah, saya sekjennya 9698. Nah, kemudian kalau untuk di gerakan organ kita juga mainnya di Forum Komunikasi Senat Mahasiswa Jakarta. SMJ. Ketuanya Sarbini, Bang. Ya, nggak ada ketua. Oh, nggak ada ketua. Forum Komunikasi Senat Mahasiswa Jakarta. FKSMJ. Siap. Ternyata narasumber kita satu angkatan 93. Satu angkatan 93 cuma beda jurusan, Bang ya. Beda jurusan.
jurusan apapun larinya akhirnya ke negara juga. Langsung Pak, kulik-kulik Pak. Iya, Bang Iwan. Ya. Ini kan saya di markas Trisakti ya, Laskar Trisakti. Ada 08 ya nih, Ya, artinya ke Prabowo. Bagaimana Bang sejarah awalnya Bang? Bang, ini kan kampus reformasi. Ya. Trisakti terkenal bro. Iya. Kalau nggak ada mahasiswa yang tertembak 4 orang itu reformasi kemungkinan nggak ada. Ya, Iya. ya, Nah, ya. karena ada mahasiswa, ada kejadian besar di Ada Trisakti. sejarah itu, sejarah langsung. itu perubahan yang sangat cepat di Indonesia dari kampus ini. Bergulir Ya. langsung. Betul. Gimana Bang sejarahnya Bang? Ya, siap. Jadi gini, kenapa kita bentuk namanya relawan Laskar Trisakti 08? Jadi yang pertama, kita ada berapa tujuan. Yang pertama itu meluruskan sejarah. Meluruskan Meluruskan sejarah. sejarah tragedi 12 Mei 98. Oke. Dan selama ini ya 5 tahun ini kan proyek gorengan politik kan. Selalu ke situ arahnya ya. Nah, di situ, Setiap 5 tahunan. Setiap 5 tahun masalah HAM, terutama pada kasus tragedi 12 Mei. Oke. Nah, 08 ini selalu dikaitkan dengan otak masalah dalangnya penembakan kasus Trisakti 12 Mei 98. Nah, selama ini kita ini dari Senat masuk Trisakti, pas kejadian kamilah pelaku yang mengadakan acara kegiatan itu. Oh. Dari Januari 98 sampai Mei 12 Mei 98. Jadi memang selama ini memang 25 tahun kita tidak pernah nih berkancah ke politik nih. Karena 25 tahun sudah silver maksudnya kan. Dan negara sudah ada dan bertanggung jawab dengan hasil PPH non judisialnya bahwa kasus Trisakti dari 12 kasus HAM berat dinyatakan Trisakti menjadi HAM berat walaupun non judisial. Jadi kami ini merasa sudah agak mendapat angin bahwa kasus Trisakti memang ini pelanggaran HAM berat walaupun Pak Jokowi mengasih ini non judisial. Nah, akhirnya kita teman-teman ya ini kita berbuat tadinya kita nggak kenal 08, nggak kenal siapa, tapi ini merusak sejarah. Jangan sampai orang yang salah disalahkan, apa yang benar ya disalah-salahkan gitu kan. Orang yang benar disalahkan, orang yang salah malah dibenarkan. Nah, ini kita luruskan. Jadi selama perjalanan 25 tahun, jadi menurut saya sampai dari mahmil pertama, mahmil kedua, terus uji balistik peluru sampai ke Belfast dan sampai ke Komnas HAM, kasus di Pansus, tidak ada terbukti juga nih 08 ini keterlibatan dalam kasus penembakan Trisakti 1298. Kuncinya pas hari itu 12 Mei yang ada di lapangan adalah pasukan yang berwarna coklat. Tidak ada loreng, tidak ada baret merah, dan pelaku di lapangannya dengan mahmil pertama dan kedua sudah menunjuk pelakunya adalah berbaju coklat gitu. Dan hasil proyektil pelurunya ya dari Mabes Polri ke ITB ke Singapura sampai ke Belfast. Hasilnya juga peluru itu dikeluarkan di senapan SS1 sama Steyr. SS1 Senapan SS1 dan Steyr. Itu siapa tuh Bang? Yang punya memang pada saat itu adalah di kesatuan mana Bang? Kesatuan Brimob dan memang ada Kopassus. Tapi pas hari itu yang memakai senapan itu pada hari itu ya pakai Brimob gitu. Nggak, agak menariknya gini bro, gua waktu dengar gitu ya, Laskar Trisakti 08 agak buat gua pribadi dan kawan-kawan di Orkes TV, di orkestra di rumah agak shocking. Agak shockingnya gini, bener nih gitu, karena victimnya korbannya kan waktu itu di Trisakti, ya kan, terus tiba-tiba belok arah langsung mendukung ke orang yang dituduh melanggar HAM, ya kan, itu banyak asumsi bermunculan tuh, Bang.
oh ini pasti dealing politik. Yeah. Oh ini udah langsung aja Bang ya, buka-bukaan Bang ya. Buka-bukaan ya. Oh ini pasti lapar nih bro, gitu kan. Gitu kan. Beneran langsung gitu kan, terus tiba-tiba belok gitu. Nah, gua dari seminggu ini Bang, sebenarnya udah seminggu ini gua agak lebay dikit nih kalau gue ngomong nih. Agak mikir gue minumnya agak susah-susah nih. Kenapa? Nenggaknya gitu. Sampai gue batuk. Nenggaknya agak susah-susah nih. Beneran bisa Bang, karena gini, ada sejarah sedikit bahwa terutama ngomongin Trisakti gitu ya. Ini bro, adek gue tuh di Trisakti. Tapi yang katanya memang angkatan setelah gue ya, angkatan 2000-an sih gitu. Itu makanya pas denger Trisakti, wah gue pengen banget nih ngobrol nih gitu. Gitu deh, memang kayak gitu tadi Bang ya. Jadi memang begini, ya selama ini ya kita digoreng-goreng juga, dan kita nih tidak pernah juga menyatakan tadi 08, tapi pihak luar aja yang menyatakan itu. Ya karena emang kita selama 25 tahun itu khusus memang mau mengungkap kasus ini. Kita nggak menuduh-menuduh, tapi berdasarkan fakta di lapangan, berdasarkan dari ya pengadilan militer sampai itu bukti fakta, ya kita mengambil kesimpulan ya tadi saya sebutin di awal. Kesimpulannya itu udah terlegitimasi, udah legal gitu ya. Betul. Bahwa itu bukan dari unit yang dimaksud. Betul. Digoreng-goreng aja. Jadi ini kan memang ini kan kemarin kita buat 4+1 ya, korban kuasa. 4 mahasiswa yang tertembak dan satunya tuh Sopo Bang. Iya, Sopo itu ya 08. Sopo Bang. Tokonya siapa? Ya Prabowo. Oh, Prabowo. Jadi 4+1 sempat viral. Coba dijelasin sih Bang, itu 4+1 biar boleh. Jadi selama 25 tahun kita mengawal kasus 12 Mei ini. Ya, artinya mengawal tuh benar-benar mengawal. Ya kita dampingi keluarga korban, kemudian kita juga untuk penyelidikan kasusnya kita juga dampingin sampai ke Belfast tadi ya Bro Iwan udah jelaskan. Ya di sini kita justru semakin dalam kita mengawal kasus ini, maka misteri-misteri itu makin terbuka. Ya justru makin ada temuan-temuan baru, makin ada misteri Pandora yang lebih besar lagi yang hendak kita buka. Ini yang masih menjadi big question bagi kita, yang ingin kita dobrak, tetapi makin menjauh daripada pelakunya yang selama ini kita dituduhkan orang. Selama ini kan ya, bahkan teman-teman perlu ketahui, setelah tertembaknya kawan kita 4 orang itu, besoknya sudah ada yang membisikin kita, pelakunya adalah Prabowo. Jadi kita ini, teman-teman sebagai pelaku 12 Mei, itu sudah didoktrin bahwa pelakunya adalah Prabowo. Padahal itu balistik belum diuji, peluru belum diambil, pengadilan belum terjadi. Nah itu sudah dibisikin bahwa pelakunya adalah Prabowo. Nah setelah makin dalam kita, ya kan, bahkan ada yang bilang bahwa yang nembak itu pakai seragam preman, kemudian pasukan liar segala macam, pakai sniper segala macam. Ya kemarin kita bikin film juga, bikin film dokumenter. Kita ajak teman-teman dari pelaku-pelaku 12 Mei dan Ormawa, ya pimpinan-pimpinan mahasiswa dari mulai zaman 98 sampai yang baru lulus kemarin, untuk kita mintain pendapatnya. Dan juga pelaku-pelaku yang ternyata yang dulu menghilang, kemudian kita ambil videonya. Ya kan, di situ saya pernah tanya pada dia, bro, lu tertembak di mana? Di sini Bang. Ya kan, lu lihat nembak, lu lihat. Kemudian bagaimana posisinya? Posisinya begini, Bang. Lu lihat mereka benar. Seragamnya apa? Coklat. Nah, dia tertembak tertembus. Nah, itu kesaksian yang kita lihat. Belum yang masih hidup. Ya kan, tertembak tapi masih hidup. Dia sempat menembak dia sempat melihat yang menembaknya dia. Nah, belum lagi kesaksian teman yang lain. Semua kalau kita sepakat bahwa yang nembak itu adalah seragamnya coklat. Ya, tidak ada, bahkan ada gedung Trisakti itu, gedung rektorat kita tuh bolong, sampai sekarang masih ada di museum kita. Itu kalau ditarik garisnya, itu bukan dari seperti yang dituduhkan selama ini ada di sniper di atas segala macam, di citralen segala macam. Tidak, itu semua ada di posisi-posisi seragam-seragam coklat itu menembak kita. Nah, itu yang dari fakta-fakta yang kita temukan.
yang ingin kita cari adalah di balik-balik ini siapa yang menyuruh, siapa di balik mungkin yang danai juga, mengapa kawan kita 4 orang ini menjadi korban, kemudian siapa yang diuntungkan daripada matinya 4 orang ini. Itu yang harus kita cari. Justru itulah kita sekarang terjun di dunia politik praktis. Kita ingin membongkar itu semua, meluruskan sejarah katanya Bro Iwan. Itu dia Bang, saya tadi dengar ya 25 tahun diem selama ini untuk mengawal gitu kan ya. Iya. 25 tahun nggak sebentar. Oh lama. Itu perkawinan perak gitu. Oh iya, silver. Bener nggak sih? Silver ya. Terus pertanyaan saya kemudian adalah, Bang, buka-bukaan Bang, Iya. udah 25 tahun nih, terus tiba-tiba titik baliknya bahwa enggak, gue putusin gue sekarang harus speak up Ya, dengan cara dukung 08. betul. Itu apa Bang? Jadi gini, bukan 25 tahun, kita 2014 pun sudah bicara. Oke. Waktu Prabowo sama Hatta, namanya Proha. Oke. Jadi gini, tadi yang disebutkan sama Bro Tommy bahwa itu secara fakta berdasarkan bukti. Nah dari korban, ya kenapa 25 tahun? Kita cari bukti nih. Nah orang tua pun kita libatkan dalam pencarian fakta. Fakta pertama, 08 setelah tanggal 12 Mei, kurang lebih tanggal 7-18 ya. 08 datengin rumahnya almarhum Heri Hartanto di Cempaka Putih. Oke. Datang dia dengan pakaian lengkap ke rumah, diterima oleh orang tua Heri Hartanto, Bu Sari dan Pak Saril, dan datang ke rumah itu, ruang tamu, hormat ke Pak Sari karena Pak Sari adalah tentara juga, veteran perang. Oke. Dan dia diminta 08 apa? Minta Al-Quran. Bu Sari bilang, untuk apa? Izinkan saya minta Al-Quran sebelum saya menjelaskan. Berarti disumpah dulu. Iya, jadi Prabowo sendiri Meminta sumpah. minta, langsung dikasih, langsung di atas Al-Quran menyatakan bahwa saya Prabowo bukan pelaku otak penembakan anak-anak ibu-ibu bunda-bunda itu, dia bilang. Saya waktu itu lagi ada rapat di sama teman FKSMJ di kampus olahraga tuh Unija ya. Nah sekarang udah, nah itu saya langsung muncul. Emang saya nggak itu, pas saya nyampe beliau keluar. Nah saya bertanya sama orang tua, saya lihat di situ. Oh, waktu beliau pulang, Iya. Abang Iya, jadi pas-pasan. Oke. Anak kita ngeliat, sempat papasan. ya ngeliat begitu kan kita masih kelihatan, aduh, tapi kan Mau ngapain lagi nih? iya, gitu. kita menahan aja. Iya, Tapi iya. saya nanya sama orang tua beliau. Satu. Oke, satu. Yang kedua, Oke. masalah orang tua masih bertanya-tanya nih. Yep. Mau nanya langsung sama 08. Perjalanan waktu di pansus cuman bertemu sekilas, nggak ada komunikasi, cuman bahasanya nanti saya akan buka 08 bahasanya gitu. Oke. Akhirnya kejadianlah 2014. Jadi salah satu orang tua Elang, Bu Tante Teti almarhum, mau ketemu sama 08. Akhirnya saya buat sepihak tadi membentuk relawan tadi kan. Deal-dealannya orang tua bertemulah 4 mata sama 08. Oke. Terjadi Terjadi di Grand Indonesia. Jadi ada 08, ada keluarga. Disitulah mereka bertanya langsung ke 08. Langsung. Ya ini saya nggak mau nih dibuat politisasi atau apa. Jadi antara Pak 08 sama keluarga sudah buka-bukaan di situ. Dan saya pun yang membuka, tapi setelah saya buka, saya izin jenderal, saya keluar ruangan, ini adalah kesepakatan bersama, ini antara Pak Jenderal sama keluarga, ingin bertanya langsung atau diskusi langsung, kita keluar aja. Walaupun saya diminta sama salah satu Tante Teti itu, justru saya tinggal di menemani, saya nggak mau supaya tidak ada fitnah kan. Fitnah ya. Artinya Udah. sudah ada ketemuan ya, Sudah. Bang, ya. Jadi ya pas selesai pertemuan, nah saya nggak nanya lagi, merasa keluarga sudah puas. Bang, ini pernah dia ungkapin sebelumnya belum sih Bang? Nah ini Dari tadi abang? kan,
Kalau dari kita emang belum pernah. Oh. Nah ini kan emang kita buat suatu ya karena kita lagi cari perusahaan sejarah tadi. Yang kedua bukan. Nah tadi makanya Bang Tommy sama Nanti kita kirimkan filenya. Nah itu dia Bang. Saya gini Bang. Maksudku gini, kan tadi kan Abang bilang kan 2014 sudah mulai gitu kan untuk itu. Ini pernah diungkapin nggak yang tadi 2 poin tadi yang belum? Baru hari ini Bang. Iya, soalnya ini kan kita nuntasin kasus ini kan. Supaya apa? Supaya tadi nih waktunya yang tepat kita akan bicarakan. Ya masalahnya kita tuntut tadi penyelesaian yudisialnya. Akhirnya perjalanan waktu emang nggak sebentar 25 tahun bro. Itu padahal udah 10 tahun. Akhirnya kan Pak SBY ngasih sebagai pejuang reformasi 2010. Itu perjuangan kita itu. Dari mahmil bla 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 sampai akhirnya pergantian rezim kita tetap berjuang di situ. SBY ngasih gelar pejuang reformasi. Jadi, setelah Jokowi kita tagih juga Pak Jokowi. Gitu. Apa Bang? Abang menagih apa ke Presiden Jokowi terhadap korban 4 mahasiswa Trisakti yang Abang inginkan gitu? Waktu itu kan memang periode pertama dan kedua ya. Yang jelas kita teman-teman aktivis 98 berkumpul yang di Kemayoran. Nah itulah minta salah satunya kita dukung Pak Jokowi periode kedua, minta ini kasus Trisakti dibuka dan mendapat gelar pahlawan nasional. 4 mahasiswa mendapat gelar pahlawan nasional. Iya. Akhirnya ya Pak Jokowi udah 3-4 tahun berjalan susah juga. Karena tahun 2019 itu ada Pilpres kan, Pilpres juga. Karena yang ternyata nih gubernur yang menjadi Pilpres sekarang ini menjadi gubernur DKI. Pak Anies Baswedan. Kita sebut aja Bang, Pak Anies. Nah, Pak Anies tidak merekomendasikan 4 pejuang ini menjadi Pak Anies. Nah, ini fakta. Fakta ya Bang ya. Kita udah bersurat udah apa segala. Nah, Pak Anies tidak memberikan. Alasannya apa Bang? Malah kakeknya. AR Baswedan menyodorkan kakeknya sebagai pahlawan nasional. Waduh, bro. Itu dia. Bang boleh nggak sih Bang kalau dari penjelasan Abang gitu ya, gue nanya ke Bang Tommy gitu ya. Kalau gue dengar tadi berarti ada unsur apa sih ya bahasaku sekarang ini Abang speak up gitu. Selama ini gitu terus baru sekarang ada unsur gemes juga dong berarti kenapa ini nggak nggak terbongkar atau nggak selesai sih soal itu isu karena itu. Kita kayak semacam digiring selama 25 tahun itu digiring ya untuk menyalahkan satu sudut saja. Ya mungkin juga gue dulu terlibat dalam artinya gue ikut menggiring Mas. Iya. Begini teman, bahwa kita dulu 12 Mei mati teman kita 4 orang. Lanjutkan dengan kerusuhan. Ya kemudian lanjut lagi ada penjarahan. Kerusuhan segala macam. Bayangkan, ya. Kemudian setelah itu kawan-kawan kita bergerak menuju MPR DPR, menguasai MPR DPR. Kemudian jatuhlah. Puncaknya 21 Mei. 21 Mei jatuhlah Rezim Soeharto. Ya kan. Sebenarnya pernah kita bertanya balik siapa yang diuntungkan? Ya dengan rangkaian peristiwa ini. Siapa yang paling diuntungkan? Pernah kita membalikan karena sejarah itu ditulis oleh sang pemenang. Iya. Sejarah ditulis oleh yang berkuasa. Iya. Ya, pernah kita gini, selama 25 tahun waktu yang tidak sebentar kawan. Sedangkan kawan-kawan kita yang di luar, yang SJW itu, yang di LSM itu, mereka punya dana, punya network. Iya kan, punya pergaulan luas segala macam. Mereka bisa melakukan penyelidikan, mereka bisa tunjuk hidung, mereka bisa mengungkapkan fakta dan data, tapi tidak mereka lakukan. Ya kan, ini kalau dibikin skenario tuh berapa episode nih? Episode kan. Bayangkan, ini rangkaian kalau kita lihat bukan terpisah-pisah, bro. 12 Mei, 13, 14, lanjut dengan kerusuhan, lanjut dengan penyembuhan MPR DPR, lanjut dengan jatuhnya Soeharto, kemudian lanjut dengan pemerintahan baru segala macam. Terus siapa yang diuntungkan? Pernah kita berpikir sebaliknya? Siapa Bang? Ya, Yang berkuasa dia. Ya.
Ya kalau pada saat itu ente disuruh nyoblos, kira-kira nyoblos siapa? Iya. Ya, gitu aja. Main warna. Yang berkuasa hari ini merah dan coklat. Oke. Oke, Bang. Bang, Udah gue nanya lagi nih. gua dulu ya. Gua ini nih. Enggak, soalnya gini. Gua agak ini juga nih. Agak gemes ya. Agak gemes. Apalagi kita. Itu sebagai yang itu sebagai maksudku. yang sebagai objek kita kan. Pelaku sejarah Itu yang mengawal itu proses. baru warna. Baru warna. Belum nanti yang Ya, lainnya itu kan mereka nggak mungkin bergerak sendiri. Bang, apa perasaan lu sekarang nih, Bang, setelah lu ngomong kayak gini? Ya, yang pertama yang gua prioritas adalah keluarga dulu. Gua nggak menunjuk siapa pelakunya apa, tapi gua keluarganya dulu yang kita sejahterakan. Kenapa tadi perjalanan 25 tahun lama itu? Ya keluarga ini siapa? Kalau nuntut, mereka kan orang tua ini berumur dan punya ada batas waktu kan. Akhirnya kan bapaknya Lang meninggal, bapaknya Afidin meninggal, bapaknya Heri meninggal, akhirnya ibunya Lang meninggal. Baru sebulan yang lalu ibunya Hendriawan sih meninggal juga. Kita berpikiran kita mengamani ini keluarga dulu gimana. Yang kedua baru sambil menunggu kasus hukum ini kita bergelia gitu kan. Yang tadi pertanyaan yang tadi lu bilang bahwa penggemes tadi sebenarnya ini sudah grand design ini sebenarnya nih ya. Tadi yang merebut kekuasaan sebenarnya gini. Ini kan zaman Orde Baru sama Orde Lama. Orde Baru ini kan ada naga besar. Jatuhin lah jadi naga kecil. Nah naga kecil kan ini berkuasa lagi nih. Nah ini udah ganti lagi dong. Jangan gua lagi dong. Ini ngomongnya udah agak tepi jurang soalnya. Ini ada cacing lah. Maksud gua yang tadi lu endingnya siapa pelakunya? Pengusaha. Iya. Yang ingin berkuasa. Yang tadi dipakailah tadi kendaraannya. Partai dipakai, birokrasi dipakai, alat negara dipakai. Kita jadi pakai korban. Gitu. Jadi ada memanfaatkan 98 itu ada pergantian dari naga tua ke naga muda. Betul. Salah satunya. Sekarang pergantian ke cacing. Cacing akan cacing besar gitu kan. Iya. Ya kan begitu. Semua ini mau berkuasa, makanya tadi 4+1 itu korban dari kekuasaan. Yang berkuasa empat korban. Satunya udah sebutin aja Bang. Siapa? Prabowo. Yang dikorbankan. Yes. Karena Prabowo adalah putra mahkota Pak Harto. Masih bagian dari Cendana. Coba kita cermati. Jadi jatuhin seluruhnya gitu. Ada satu kambing hitam ya beliau. Cermati lagi sejarah pelan-pelan gitu, Bu. Yes. Enggak, gue justru sebenarnya pengen nanya yang tadi itu, Bang. Apa tuh? Setelah lu 25 tahun, terus hari ini nih kita face to face. Berapa nih? 1 2 3 4 kali 2 ya. Mata gitu ya. Dan Trisakti itu bukan sesuatu yang tiba-tiba. Bukan ujuk-ujuk, bukannya tidak sengaja. Itu disengaja. Grand design lama sudah direncanakan. Nih, fakta lagi. Ada satu jenderal ketemu saya sama Hendro. Jenderal 2009. Dia bekas Kasdam Jakarta Barat. Dia emang bintang 2, bintang 3. Dia bicara sama saya berdua. apa Bang? Dia bilang untuk menjatuhkan pemerintahan rejim harus ada korban. Iya. Kaget korban. Saya bilang tanya korban siapa? Korbannya adalah mahasiswa. Pertanyaan saya kedua, mahasiswa yang mana? Mahasiswa ada di ibu kota negara. Berarti kan Arahnya ke Trisakti. satu Trisakti atau enggak Atmajaya. Nyambung nih Bang. Nih. Tadi itu memang bahasanya kawan saya di sebelah nih 4+1 ya kan. Saya satunya Prabowo gitu ya. Sekarang hari ini Abang ngelihat dia gimana Bang? Setelah masa ini kan kita lagi masa kampanye nih ya. Betul. Ya kan harapan apa yang digantungkan oleh Abang kepada Pak Prabowo dalam masa ini ke depannya nanti? Kalau kita minta Pak 08 adalah seorang jenderal, seorang patriot kan yang tegas, ya sesuai realnya aja, bukan dibuat-buat atau apa.
karena dia merah putih dengan Bhinneka Tunggal Ika Persatuan, ya sesuai jiwanya dia aja. Yang salah dibilang salah, yang benar dibilang benar gitu kan. Udah cukup belum menurut abang selama ini dia? Ya perjalanan kita saya lihat ya dari 3 calon ini ya beliau yang pantas untuk memimpin 2004-2029. Terlepas dari kasus ya Trisakti, walaupun penculikan bla bla bla, tapi dari 3 calon ini yang kita lihat ya beliau lah yang punya tegasan. Jadi Bang Iwan ini kan sejarah sudah bertarung lah segala macam. Dia akhirnya memutuskan sosok Prabowo karena dianggap bahwa sosok Prabowo yang mampu menuntaskan. Betul. Karena saya pertama ya dengan tanggal 17 Mei atau 18 dia datang ke rumah Herianto. Ada niat titik. Dia itu seorang jenderal. Oh udah iya betul. Dia datang ke rumah. Kalau itu nggak mungkin dia. Betul. Yang kedua minta ketemu orang tua dia oke. Menjanjikan. Nah satu lagi saya lupa. Pas ibunya Lang di rumah sakit Darmais kena kanker sebelum meninggal, dia 2 minggu sebelum dia meninggal, 08 datang ke rumah sakit Darmais. Oh itu bukti nyata tuh. Ya mati maksud saya ini bukan dibuat-buat atau apa. Kalau dia dibuat dia hubungi saya atau apa, dia nggak, dia datang aja. Tanpa ada wartawan, tanpa apa, dia sama korban, sama orang tua, ya care dia. Dan dia nggak minta ngomong, saya bilang bukan saya yang nembak. Gak ada pesan-pesan khusus dia. Yang abang cermati nih, kita kemarin di tahapan Pilpres ini sampai pada debat pertama bang ya. Sampai pada debat pertama ya. Aku mau nyambungin gitu maksudku. Kan tadi abang udah cerita bahwa bukan beliau. Ya. Terus kenapa akhirnya karena bukan beliau dan alasan yang tadi segala itu tadi semua, akhirnya abang pada dukungan ke 08 gitu ya Pak Prabowo gitu ya. Melihat debat kemana, apakah menurut abang nih, abang seniorku ini gitu kan, udah cukup belum sih bang cara dia merespon menurut abang gitu loh? Udah cukup belum cara dia merespon soal yang tadi ya, kasus yang tadi kan selalu dikaitkan sama isu itu terus kan. Dan debatnya kemarin persoalan diangkat persoalan. Iya itu dia, maksudnya udah cukup belum menurut abang? Gimana bang? Pertama gue mau jawab bahwa Prabowo bukanlah petugas partai. Prabowo bukan petugas partai, dan itu terlihat jelas dalam debat kemarin. Ya bagaimana dia bicara seakan-akan memang loss saja. Natural. Tanpa beban. Ya kan. Dijawab. Ya kan, bahkan dia mengapresiasi bahwa apabila dia setuju dengan lawan debatnya, dia katakan dia setuju. Ya, dia nggak ada beban. Ya, karena dia bukan petugas partai. Ya, ada banyak titipan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, bahwa apa yang dituduhkan oleh capres yang lain ada Pak Prabowo itu berlebihan. Ya, kalau kita melihat sejarah, ya, kenapa hanya ditujukan pada Prabowo? Jenderal di Indonesia itu banyak. Jenderal bisa di Indonesia itu banyak. Kalau dibilang pelanggar HAM, semua jenderal itu pelanggar HAM. Iya. Karena memang kerjaannya dia adalah untuk negara. Betul. Atas nama negara dia bisa membunuh. Betul. Tetapi yang kita lihat lagi, ya kan, fakta juga yang dilakukannya itu adalah demi tugas negara dan semuanya dalam keadaan selamat. Dan sebagian besar apa yang dituduhkan bahwa yang diculik, ya itu dibalik semua dan mendukung dia sebagai capres. Sebagai capres. Sebagai presiden. Iya kan? Iya, bahkan ya. Pernah nggak kita berpikir baliknya? Wah, itu sih cuma Stockholm syndrome. Kok Stockholm kok banyak? Kalau cuma satu aja itu banyak. Siap. Iya. Berarti dia punya komitmen bang ya? Iya, dia punya komitmen. Sebenarnya agak ini bang, gua coba masuk ya ke gue coba ikutan alur berpikir gitu ya. Terus kenal gaib kan. Soalnya semua gaib. Itu dia tuh. Soalnya yang ditanya juga gaib bang. Orang udah yang lalu kan gitu. Iya. Itu kan gini. Tadi tuh menyangkut debat kemarin ya gitu. Begitu ditanya soal HAM yang tadi juga kan jawaban beliau come on gitu kan. Lu pakai itu lagi. Bener gak sih? Cukup nggak menurut para pelaku pelaku sejarah Trisakti nih
apa harusnya perlu dijelasin dari seperti ini gitu atau gimana? Iya teman-teman, kalau misalkan kita bicara detail, ya kan, mungkin Indonesia ini akan inilah akan jadi lebih rusuh lagi. Gitu. Jadi kalau kita bicara tentara, mereka kan ya korpsnya kan, ya institusi korpsnya gitu. Iya. Ya, Anda tahu nggak bahwa kemarin setelah pemecatan Prabowo itu dia disalamin atau dipeluk oleh jenderal-jenderal yang lain. Artinya semua beban kesalahan ya kan rejim itu dibebankan ke dia. Dipikul sama dia. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang dituntut oleh Trisakti selama ini tentang pelanggaran HAM berat ya terhadap peristiwa-peristiwa HAM berat yang terjadi di Indonesia, terutama untuk Trisakti, itu sudah Jokowi ambil, walaupun non judisial, itu ambil bahwa negara telah mengakui adanya pelanggaran HAM berat di Trisakti. Itu dulu yang kita perjuangkan di DPR MPR, ya kan? Itu perjuangannya nggak mudah, itu nggak mudah teman-teman. Itu harus kita pahami juga. Itu diambil alih oleh Jokowi bahwa negara memang mengakui ada pelanggaran HAM berat. Artinya bahwa pelakunya adalah negara gitu. Ya sudahlah, come on, kita maju sebagai bangsa ini. Kenapa ya hal ini nggak, misalnya ini kalau ngobrol gini kan tahu nih ya kan. Kenapa hal ini kayaknya orang-orang di sana tuh kayak nggak tahu gitu loh. Iya. Ya itu bedanya. Kenapa 25 tahun kita nggak mau itu? Nah itu maksudku. Ini kita masih perawan. Kalau itu kan sudah dipinang-pinang, tadi lu bahasa lo nggak makan, jujur aja kita hidup kita. Tanpa ikut kemana pun kita bisa. Bukan karena itulah. Bukan itu. Jadi kita bisa ngomong apa adanya sekarang kan. Jadi keren nih. Idealisme adalah benteng terakhir yang dimiliki kaum muda ya. Keren juga. Iya. Idealisme bos. Gak bisa dibeli idealisme ya kan? Sewa boleh. Dibeli jangan. Oh iya. Sewa boleh. Iya. Gua jadi dapat tuh. Ya, setuju. Ya realistis lah gitu. Gua soalnya dari kemarin tuh ini Mbak, begitu ngeliat debat gitu kan, terus banyak orang yang ini segala macem. Kalau pandangan gue waktu itu sekilas cuma gini, bro, karakter orang beda-beda, latar belakang beda-beda, jiwa kepemimpinan dan sifat kepemimpinan pun beda-beda. Betul. Ada yang kadarnya memang kadar pemimpin negara atau raja, ada yang memang cuma panglima daerah gitu kan, itu pangdam gitu kan, Yang bicara, yang juru bicara. ya kan karakter orang berbeda. Iya. Nah, kita tinggal pilih yang mana. Betul. Kita mau milih apa maksudku gitu kan. Kita mau milih apa, bener nggak sih? Sesuaikan dong gitu kan. Jangan cuma karena fanatisme sempit, brutal gitu kan. Ngaco. Ini gini kawan. Gimana Pak? Jadi kita ini sebagai bangsa, ya harus maju. Ya itu harus maju kita. Gue berpikir gini, gue jadi sedikit bernostalgia ya. Enggak apa-apa. Dulu waktu 98 itu gue udah melakukan perjalanan dari Jakarta menuju ke Lombok, melewati naik kapal, arus ombaknya itu 3 meter, ombak ambing menuju ke Kongres ISME, Ikatan Senama Ekonomi di Lombok. Gue melihat Indonesia ini luas banget, luar biasa, dipersatukan oleh laut-laut. Kemudian di sana ada manusianya di pulau itu, dia di Lombok ada manusianya, di pulau itu datang ke pulau lagi ada manusianya lagi. Gua jalan lagi ke atas ke Sulawesi, ternyata di sana ada manusia juga. Gua ketemu orang Indonesia, beda provinsi, beda juga. Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara beda pembangunannya, lebih bagus Sulawesi Selatan daripada Sulawesi Tenggara pada saat itu ya. Gua lihat di situ Indonesia ini harus maju. Itu kita jangan mundur lagi sebagai bangsa. Kalau kita bicara masalah hal-hal yang membebani diri kita, ya kita akan berkutat dan terpenjara oleh hal itu. Kita nggak move on kita. Nggak move on. Kamu Iya, kita akan move on. Kita perlu seorang yang akan menuntun kita menuju Indonesia Emas 2045. Ini kelihatannya klise, tapi ini fakta yang harus kita lakukan sekarang.
karena kita dari krisis di tengah jurang nih kalau kita tidak lakukan itu. Bang, lu ada lagi nggak pertanyaan bang? Yang jelas sih gue pengen nanya aja bahwa Bang Iwan, Bang Tommy, bahwa 4 mahasiswa itu harus menjadi pahlawan nasional. Iya, Itu bang ya? Betul. Arahnya nanti ke situ bang. Iya, Dan iya. Prabowo yang mampu melakukan itu. Betul. Betul. Oke. Dan kita punya kendala di situ. Bang, gua tertarik tadi tuh bang. Jadi gini bang. Bukan tertarik sama gua kan? Aduh, oke bang. Ame yang selek gua. Iya. Nih abang-abang ini kan sibuk juga nih ya kan, mau ada ketemuan lagi ya kan. Kita udah setengah jam lebih. Iya, besok kan fasting deh. Besok belusukan. gue tertarik sama yang tadi bang, program hubungannya program pahlawan nasional yang tadi. Betul. Gitu kan dengan gue masih mau ngulik ke gregetan lu tuh. Iya. Kenapa sih sebenarnya? Gue juga soalnya gregetannya gini, Iya. bro ini udah sekian tahun dan Iya. ini ya kalau gue ya tadi ya Iya. ininya ini negara bukan personal gitu loh. Iya. Terus lu masih aduh gila lu. Ya gue lo kalau ngomong genuinnya gitu jangan bodoh-bodoh amat deh gitu loh, ngomonginnya yang aduh lu ngomongin pacar lalu mulu gitu kan, kasarnya begitu ya gitu. Lu pernah tahu nggak bahwa keluarga itu mengharapkan mereka menjadi pahlawan nasional supaya yang meninggal ini bukan pemberontak. Ya Gitu. kaitannya ke Iya. situ. Bukan perusuh. Bukan cuma sekedar mau jadi hero gara-gara peristiwa itu, bukan reasonnya bukan itu. Gitu. Dan kita mau jadikan mereka sebagai pahlawan nasional, ya kita punya kendala juga. Mereka ini ambil jaket dari rumah, pakai jaket, datang ke kampus untuk berjuang. Ya mungkin dari 4 orang itu baru sekali-sekali mereka itu ikut demo. Ya mungkin kita nggak tahu juga. Tapi mereka jelas semua 4 orang ini pakai jaket. Iya. Artinya bukan diculik, ikut enggak. Punya sebuah Punya kesadaran niat, penuh punya ya. kesadaran gitu. Kemudian mereka tertembak. Bukan lagi di Indomaret terus diambil. Kemudian negara bilang mereka bukan pahlawan, baru pakai jaket sekali. Oh, mereka pahlawan bagi kita. Esensinya nggak sedangkal itu. Sedangkan itu justru kalau dalamin lagi dalam sejarah, apa yang mereka perjuangkan sebenarnya kita yang menikmati kebebasan bicara, kita bisa podcast seperti ini, bisa ada pilpres, debat pilpres segala macam, itu berkat mereka loh. Bisa ada Orkes TV. Terus kita balik lagi. Iya. Come on. Iya. Ya orkestra move on ya, jangan bicara masa lalu ya. Hari ini kita bicara hari ini dan masa depan. Orkestra katanya move on, jangan bicara pasar lalu. Masa lalu Nih, Buanglah Iya. mantan pada tempatnya. Itu keren banget tuh, keren Bang Tommy. Keren. misteri itu masa lalu. Misteri. Jadi Masa memori depan. itu masa lalu. Iya. Masa depan adalah Misteri. misteri. Kita nggak tahu 2 tahun, 5 tahun lagi nggak tahu. Itu misteri kan. Bang, gua next edisi kita mau udahan dulu karena gue tahu tadi udah di timing juga tuh sama yang di belakang gitu. Udah ditelepon. Cuman next edisi bang kita bicara lebih dalam soal itu bang ya, boleh? Mantap, Kita ya. bareng-bareng ya bang ya. Boleh. Karena penting banget juga loh. Kayaknya info tadi gini yang nggak gue pernah yang gue anggap not penting banget hari ini adalah gini. Kenapa? Salah satunya adalah kan gini. Ini yang bicara adalah tempat di mana daerah itu terjadi. Iya. Trisakti. Betul. Bener nggak sih? Betul, Kita nggak Bang. bisa menafikan itu. Betul, gitu. betul. Kalau misalnya gue bicara hari ini sama si A gitu kan ya itulah gitu. Tapi ini esensinya beda. Mau tahu hal-hal yang lebih dalam lagi? Nanti kita buka. Nah itu dia. Next edisi bang kan? Next edisi ya. Nanti Ada tanya. keterlibatan si itu. Tungguin edisi berikutnya Ya, orkestra dengan narasumber yang keren banget yang punya sejarah. Nah, itu Jadi dia. buat gua Ah. pelakunya ini bukan yang menurut gua yang lebih biadab, bukannya berseragam, bukannya Iya. pemerintahan, tapi sipil yang lebih berat. Ya udah kita simpen dulu Bang di situ Bang. Gua dari tadi udah agak keinget soalnya. Ini tepi jurangnya loh.
Aduh, Bang, kita di Orkes TV nggak sebut episode, kita sebutnya edisi. Kita udah selesai edisi hari ini. Di Orkes TV, setiap selesai edisi, kita punya kewajiban untuk ini wajib, Bang, membumikan kembali sila-sila Pancasila dengan cara penyebutan mutar, Bang. Iya. Jangan sampai lupa ya. Gitu Bang ya. Gitu Bang ya. Boleh Bang ya. Boleh Bang ya. Gue jadi ingat Satpol PP waktu itu ngukum gua dulu. Tapi kalau ini dihukumnya di AC ya. Oke Bang ya, boleh Bang ya. Kita mulai Bang ya. Sila 1 Bang. Iya, Bang. Sila 2 Bang. Apa? Sila kedua. 2. Kemanusiaan adil dan beradab. Sila 3, persatuan Indonesia. Gua juga 4. Ayo. Sila 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5 bareng-bareng ya, bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih. Thank you Bangku. Terima kasih Bang. Edisi berikutnya